Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauritania. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penuntun praktikum sederhana yang telah kami kelompok 1 susun, di mana anggota kelompok 1 terdiri dari saya sendiri Mauritania, Krismonia Rinta, Devi Permatasari, dan Monika Manik. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen kami yaitu Ibu Fajriah Azra dan Ibu Eka Yusmaita selaku dosen pengampu yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan penuntun praktikum ini. Nah, langsung saja kita masuk kepada penuntun praktikum yang telah kami susun. Nah, yang pertama yaitu pada halaman cover. Pada halaman cover ini kami menuliskan judulnya yaitu penuntun praktikum sederhana termokimia berbasis Green Chemistry dengan model Guided Inquiry Learning. Nah, di sini juga ada logo yang menunjukkan instansi Universitas Negeri Padang. Kemudian ada gambar yang berkaitan dengan termokimia dan Green Chemistry. Kemudian di sini ada dosen pengampu dalam mata kuliah. Nah, yang di bagian bawah sesuai dengan judul penuntun kami yaitu termokimia, di mana penuntun ini ditujukan kepada kelas 11 SMA semester 1. Kemudian di sini ada identitas dari kelompok, yaitu kelompok 1 yang telah menyusun penuntun praktikum ini. Kita masuk kepada halaman selanjutnya, yaitu mengenai identitas. Nah, identitas di sini yang diisi merupakan identitas siswa yang melaksanakan praktikum, terdiri atas nama, kelas, kelompok, dan anggota kelompoknya. Halaman selanjutnya itu berupa kata pengantar. Kemudian ada halaman daftar isi yang berisi sub-sub topik dari penuntun praktikum yang telah kami susun. Nah, kemudian selanjutnya ada tata tertib laboratorium, di mana tata tertib laboratorium ini berisi larangan atau hal yang tidak boleh serta boleh dilakukan oleh siswa selama melakukan praktikum di laboratorium. Nah, kemudian kami juga memasukkan hazard simbol. Hazard simbol ini ada beberapa yang kami masukkan itu yang merupakan hazard simbol yang umum ditemukan di laboratorium kimia SMA. Seperti yang dapat dilihat pada penuntun kami ini, ada beberapa hazard simbol seperti explosive, oxidizing, extremely flammable, corrosive, dangerous for environment, harmful, highly flammable, toxic, irritan, dan very toxic. Nah, di bawahnya juga terdapat sedikit keterangan mengenai hazard simbol tersebut. Nah, halaman selanjutnya kita masuk kepada yang inti yaitu mengenai praktikum sederhana termokimia. Pada halaman pertama ini dicantumkan kompetensi dasar serta indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai melalui penuntun praktikum ini. Nah, kita masuk ke halaman berikutnya yaitu tujuan praktikum, di mana pada penuntun praktikum yang kami susun ini ada 2 tujuan percobaan praktikum yang harus dipenuhi oleh siswa, di mana yang pertama melalui percobaan siswa mampu menjelaskan perbedaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Dan percobaan yang kedua, melalui percobaan siswa mampu menganalisis konsep hukum Hess berdasarkan perubahan entalpi reaksi dengan benar dan tepat. Nah, tujuan praktikum yang kami buat ini sudah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang dituntut di awal tadi. Nah, sesuai dengan judul penuntun, di mana penuntun ini menggunakan model pembelajaran Guided Inquiry Learning, maka dimasukkan beberapa sintak pada model pembelajaran Guided Inquiry Learning tersebut ke dalam penuntun praktikum kami. Di mana yang pertama yaitu disediakan suatu masalah atau orientasi masalah, di mana sesuai dengan percobaan praktikum, maka yang terdiri atas 2 tujuan percobaan praktikum, maka orientasi permasalahannya juga disediakan 2 permasalahan. Permasalahan ini yang pertama berkaitan dengan reaksi eksoterm dan endoterm, serta yang kedua berkaitan dengan hukum Hess. Bisa teman-teman lihat, di mana permasalahan yang pertama itu mengenai disediakan suatu ilustrasi mengenai reaksi kimia yang selalu menghasilkan atau mengakibatkan perubahan kimia, salah satunya perubahan suhu, di mana akibat perubahan suhu itu akan terjadi reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, di sini siswa
akan dituntut untuk mengetahui bagaimana hubungan perubahan suhu tersebut dengan reaksi eksoterm dan endoterm. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu mengenai hukum Hess juga disediakan ilustrasi yang menyatakan bahwa dalam menghasilkan suatu produk kimia itu ada berbagai macam proses dan tahapan di mana tahapan itu bisa berbeda-beda. Namun dalam perbandingan mol yang sama dalam tahapan yang berbeda tersebut dan dengan menggunakan prekursor yang sama akan menghasilkan produk yang sama walaupun tahapannya berbeda-beda. Nah, mengapa demikian? Hal ini nantinya akan berhubungan dengan siswa yang dituntut untuk mengetahui konsep hukum Hess. Nah, selanjutnya disediakan dasar teori dalam penuntun praktikum ini. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan awal kepada siswa dan juga disediakan juga beberapa rumus yang dibutuhkan oleh siswa nantinya dalam membuat diskusi kelompok pada percobaan praktikum ini. Namun pada dasar teori yang dibuat ini tidak menunjukkan bagaimana konsep reaksi eksoterm, endoterm, serta konsep hukum Hess, di mana konsep-konsep ini nantinya yang akan ditemukan sendiri oleh siswa, sesuai dengan model pembelajaran yang kita gunakan yaitu Guided Inquiry Learning. Nah, sintaks selanjutnya yaitu siswa merumuskan hipotesis, di mana hipotesis ini disesuaikan dengan permasalahan yang telah dimunculkan di awal tadi. Maka siswa menuliskan hipotesisnya pada kolom yang telah disediakan. Nah, selanjutnya ada pretest. Nah, pretest ini gunanya untuk siswa itu adalah agar siswa itu untuk menguji pengetahuan awal siswa sebelum siswa itu memasuki praktikum. Ada beberapa pretest yang disediakan pada penuntun praktikum ini seperti yang telah ditampilkan, di mana ada beberapa pengetahuan awal yang harus diketahui oleh siswa sebelum siswa melakukan praktikum. Nah, selanjutnya kita masuk pada alat dan bahan. Nah, pada penuntun yang kami susun ini, kami langsung memasukkan alat dan bahan, yaitu pada gambar serta fungsinya, di mana sesuai dengan praktikum kita yang berbasis green chemistry, artinya ada alat alternatif yang digunakan apabila tidak ada alat laboratorium yang dituntut dalam melaksanakan percobaan. Seperti yang kita lihat, di mana alatnya itu yang pertama kalorimeter. Nah, di sini ada alat alternatif yaitu styrofoam dan gabus. Nah, fungsi dari alat alternatif ini adalah apabila suatu laboratorium tidak memiliki alat kalorimeter, maka bisa digantikan dengan alat alternatif yaitu styrofoam dan gabus. Begitu pula selanjutnya terdapat alat laboratorium dan alat alternatif. Bagi alat-alat yang kemungkinan tidak bisa ditemukan alternatif, maka perlu digunakan alat laboratorium saja seperti pipet tetes. Begitu juga dengan bahan, disediakan bahan laboratorium dan bahan alternatif, di mana apabila bahan laboratorium ini tidak ada, maka bisa digunakan bahan alternatif. Selanjutnya masuk kita kepada prosedur kerja. Nah, di sini prosedur kerja yang pertama yaitu membedakan reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, untuk reaksi eksoterm dapat diuraikan prosedur kerjanya sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat pada slide yang ditampilkan, di mana bahan yang digunakan adalah plat Zn, kemudian larutan asam cuka. Nah, nantinya siswa akan mengukur suhu pertama ketika asam cuka dimasukkan ke kalorimeter dan suhu kedua ketika Zn dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi asam cuka. Nah, berdasarkan perubahan suhu ini nantinya siswa dapat mengetahui apa itu reaksi eksoterm. Begitu juga dengan untuk percobaan reaksi endoterm, di mana bahannya adalah baking soda dan asam cuka. Nah, yang kedua yaitu menemukan konsep hukum Hess berdasarkan perubahan entalpi reaksi. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, apabila suatu laboratorium tidak memiliki kalorimeter, maka kita bisa menggunakan kalorimeter dari alat alternatif dengan menyusunnya seperti yang telah tertera pada gambar, di mana ada styrofoam yang ditumpuk menjadi dua, kemudian di sini ada gabusnya, kemudian dimasukkan kalorimeter serta pengaduk ke dalamnya. Nah, untuk percobaan Hess ini ada 3 percobaan.
di mana diharapkan nantinya melalui 3 step percobaan ini siswa dapat memahami atau menemukan konsep mengenai hukum Hess. Perbedaan dari percobaan 1, 2, dan 3 adalah urutan dalam memasukkan zat ke dalam kalorimeter, di mana percobaan pertama ini urutannya yaitu air sebagai T1, kemudian baking soda dengan air sebagai T2, kemudian yang terakhir ada asam cuka ke dalam air dan baking soda sebagai T3. Nah, kalau untuk percobaan 2, yang pertama itu air sebagai T1, kemudian asam cuka dan air sebagai T2, kemudian baking soda sebagai T3. Nah, untuk percobaan yang ketiga ini disediakan dulu larutan baking soda sebanyak 2 molar. Nah, 2 molar ini sudah dicocokkan dengan baking soda apabila dilarutkan dengan 25 ml air. Nah, kemudian barulah setelah itu dimasukkan ke dalamnya asam cuka, lalu dicatat sebagai T2. Nah, berbagai pengamatan yang telah didapatkan oleh siswa, baik itu membedakan reaksi eksoterm dan endoterm serta konsep hukum Hess dituliskan di dalam tabel pengamatan yang telah disediakan. Selanjutnya ada diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini tujuannya adalah untuk menggiring siswa tersebut agar menemukan konsep mengenai perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm serta mengenai konsep hukum Hess. Nah, tujuannya digiring di sini adalah supaya siswa tersebut tidak terlalu menyebar kemana-mana dalam menyimpulkan konsep. Nah, inilah yang kita sebut dengan guided inquiry learning tadi. Dimana yang pertama contohnya untuk membedakan reaksi eksoterm dan endoterm tersebut, kita tanyakan dulu bagaimana sih perubahan suhu pada reaksi eksoterm, kemudian bagaimana hubungannya dengan sistem dan lingkungan. Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan tersebut, dan berdasarkan praktikum yang telah siswa kerjakan, siswa diharapkan mampu mengetahui konsep reaksi eksoterm tersebut. Begitu juga dengan reaksi endoterm. Juga hukum Hess, untuk menemukan konsep hukum Hess juga diberikan beberapa pertanyaan yang menggiring. Nah, di sini kami menugaskan atau menuliskan diskusi kelompok dengan soal yaitu menuliskan persamaan reaksi, kemudian menentukan delta H, baik itu percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Nah, nantinya kalau percobaan yang dilakukan oleh siswa ini benar, delta H-nya akan sama pada percobaan 1, 2, dan 3. Nah, berdasarkan hasil delta H tersebut, nah, maka diharapkan siswa dapat menyimpulkan apa itu konsep hukum Hess dan bagaimana konsep dari hukum Hess tersebut. Nah, setelah itu dibuatkan kolom kesimpulan, di mana kolom kesimpulan ini tujuannya adalah untuk siswa tersebut mampu menyimpulkan keseluruhan dari praktikum, dimulai dari orientasi masalah tadi sampai dari diskusi kelompok dan hasil konsep yang telah ditemukan oleh siswa. Dituliskan di kesimpulan. Nah, kemudian setelah itu diberikan latihan kepada siswa. Nah, apa tujuan dari latihan ini? Sesuai dengan tertulis, untuk lebih memahami konsep hukum Hess, maka kerjakan latihan di bawah ini. Artinya latihan ini digunakan untuk memperdalam lagi pemahaman siswa mengenai hukum Hess dan juga sekaligus menguji apakah siswa tersebut benar-benar paham mengenai konsep hukum Hess yang telah mereka tuliskan tadi. Ada beberapa soal atau pertanyaan yang disajikan. Baiklah, Ibu dan teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai penuntun praktikum sederhana termokimia berbasis green chemistry dengan model guided inquiry learning yang disusun oleh kelompok 1. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.